Pertanian dan agroindustri memiliki potensi besar untuk menjadi mesin penggerak dalam mendorong transformasi struktural yang selama ini belum tuntas. Banyak ahli dan stakeholder memperkirakan keduanya akan menjadi motor penggerak dalam perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di masa pandemi seperti sekarang. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM-FEB UI menemukan adanya kekuatan besar sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai industri manufaktur. Temuan tersebut dikemukakan oleh peneliti senior Universitas Indonesia Rianto dalam diskusi talkshow berjudul Menakar Kekuatan Sektor Pertanian sebagai penopang ekonomi nasional yang digelar melalui video virtual pada Selasa 23 Februari 2021. Talkshow ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain seperti perwakilan Badan Pusat Statistik Nur Indah Kristiani, Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Profesor Doro Jatun Kuntoroyati, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Dr. Jamhari, dan anggota Komisi 4 DPR RI Endang Tohari. Nah, di pertanian tumbuh 1,75%. Nah, kontribusi pertanian itu sebesar 13,70%. Penduduk yang bekerja di lapangan usaha pertanian ini meningkat sebesar 29,8%. Itu naik dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh yang distribusinya itu 27%. Kalau konsep pembangunannya mau 3 landas, sebenarnya kita harus majukan dulu pertanian, kemudian sektor industri dan jasa berkembang, kemudian sektor itu bisa menampung limpahan surplus tenaga kerja di sektor pertanian, ya, kemudian terjadilah negara yang masuk dalam kategori negara industri. Dr. Jamhari mengemukakan sejumlah masalah sosial kelembagaan pertanian seperti kurangnya partisipasi kelompok tani di Indonesia. Sementara itu, Rianto mengemukakan setiap 1% pertumbuhan sektor pertanian secara tidak langsung berdampak besar terhadap tumbuh kembangnya 1,36% pertumbuhan industri. Ia menyebut bahwa peran kelompok tani di masyarakat sangat diperlukan guna membantu sektor pertanian menjadi penopang ekonomi nasional. Kita juga sudah berupaya untuk mengembangkan melalui kelompok, tetapi partisipasi petani di dalam kelompok itu masih relatif rendah, belum sesuai harapan kita. Jadi partisipasi di dalam kelompok tani ini hanya 30%. Jadi memang kita menghadapi masalah yang luar biasa di bidang sosial kelembagaan ini. Sehingga ini kenapa saya tampilkan, kita memang punya potensi teknologi 4.0. Masyarakat sebenarnya bisa ya berkontribusi, terutama kelompok-kelompok tani kita ya, kemudian berkelompok lah ya, karena kalau tadi petani gurem ya di bawah 0,5 hektar itu pasti nggak efisien. Jadi masyarakat memang harus, kalau istilahnya Pak Sahat ya, kalau untuk petani sawit rakyat itu namanya nanti yang akan dikenakan program namanya korporatisasi petani. Lebih lanjut, Profesor Doro Jatun mengatakan Indonesia harusnya tidak hanya melihat situasi di dalam negeri saja, melainkan harus melihat dunia secara luas, karena dunia sudah menyatu dan tidak ada batas mengenai kebutuhan pangan masyarakat dunia. Saya hanya ingin himbau, jangan terlalu melihat hanya situasi dalam negeri. Karena dunia ini sudah menyatu, tidak mengenal border. Terutama perut kita ini nggak kenal border. Jadi mau dijejelin sama ideologi, orang nggak bisa makan ideologi, nggak bisa makan janji, nggak bisa makan visi, misi, tujuan, strategi. Can you deliver it or not? Bahasan dalam talkshow ini sepakat menyatakan bahwa sektor pertanian selalu jadi bahan baku industri. Hal itulah yang membuat hulu hingga hilir pertanian memiliki dampak positif. Maka dari itu subsektor manufaktur yang harus didorong adalah sektor pertanian, karena bahan baku dasarnya pasti menggunakan bahan pertanian yang bahkan mencapai 24%.
Dari Jakarta, Zam Ibras, Fatih, TV Tani mengabarkan.